Sebenarnya kalau untuk penentuan, menurut saya nih, penentuan untuk standarisasi fee itu tidak bisa di-arrange oleh pelaku seni. Boleh lu buka kafe, ada live musiknya dengan standarisasi sekian lu harus bayar musisi. Kalau lu nggak bisa bayar sekian, gua nggak akan keluarin izinnya. Oke, baru support dari pemerintah nggak ada. Karena saya pelaku seni loh. Ya, pekerja bisa yang memanfaatkan kita. Iya, Ya, iya itu maksudnya. Jadi iyalah. Orang kita main di kafe jebret main 3 jam buat dibayar pengen murah, pengen ngeluarin pengen murah. dibayar cuma sekian. Pulang ke rumah dilempar baskom tuh sama bininya. Karena musisi juga punya penghasilan. Gimana untuk menaikkan taraf finansial musisi yang main di kafe segala rupa? Kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, Kang, dari apa namanya? Setelah tadi pergantian personil sama tua, terus sempat saya mendengar bahwa Sahara itu vakum waktu itu. Tahun berapa itu? Dan karena apa sih vakumnya? Males Malas. aja. Salah satunya males sama industrinya. Dulu bajakan gila-gilaan kan. Ya, sementara kita kehilangan anak istri, waktu buat mereka juga, waktu buat keluarga, untuk membuat sebuah karya. Pada saat saya main ke suatu tempat di mana di situ lapak bajakan banyak banget, kaset Sahara cuma dijual 5.000, 5.000 juga enggak kadang. Tapi kita nggak dapat apa-apa dari itu. Dari situ saya berpikir, wah males lah ngapain gitu kan ya. Dan saya mulai berpikir saya tidak akan mencari uang dari musik. Ya kan, kalaupun lagi pengen bikin musik, kalau enggak ya enggak. Makanya saya memutuskan bekerja. Saya bekerja di 3 negeri musikos dari tahun 2008 sampai sekarang. Dari tahun 2008 itu awalnya. Iya, dari 2008. Karena malas main band. Nggak mau, maksudnya nggak, malas bikin karya aja. Dan anak-anak Sahara waktu itu bilang, ayo bikin lagi, malas. Sampai di suatu saat almarhum yang minta, almarhum Dion. Saya datang ke workshopnya beliau kan, dia punya workshop mesin bubut. Saya datang ke sana. Sudah keling itu. Bikin yuk. Boleh, gue bilang, teh indie tapi non profit, gue bilang. Maksudnya kalau laku syukur, nggak laku kita happy. Ya. Oke, deal. Bikinlah, ya itu yang gue kok bukan untukku tuh. Di situ terlibat semua tuh. Karena selama ini kan mungkin karena waktu mereka terbatas atau segala rupa, yang waktu itu bukan berarti mereka nggak totalitas. Cuma waktu saya lebih banyak luang, jadi lebih banyak saya yang bikin lagu kan. Tapi di album itu sama di album keempat, hampir semua personil punya porsi yang sama untuk membuat semua aransemen ataupun lagu gitu kan. Bikin rekaman, ya itu yang Ridwan tuh. Itu pertama lagi Sahara bikin album tahun 2004. Ya, 2004. Ya, lagu Indie ya. Indie. Taunya nggak taunya lagunya naik tuh di radio tuh, lagu Kau Bukan Untukku hilang, lagu Persetan Dengan Kau tuh naik. Itu semua lagu Kang Ahmad semua itu di album itu. Enggak, ada lagunya Tua, ada lagunya Dadan Kabel gitu kan. Dan di situ saya merasa, wah ini asik nih. Maksudnya kan bukan berhitung masalah jasa atau apapun, tapi sewajarnya band itu kan semua terlibat. Betul. Ya Ada kan? kontribusinya lah Ada ya. kontribusinya gitu kan. Ketemulah dengan Ridwan, jadilah album Kau Bukan Untukku Di tahun 2004. 2004. Kopi dulu ya. Oh iya, kopi dong. Dulu biar nggak males. Kopi Kopi apa itu? Boleh dong nyobain satu dong. kopi. Yang kayak Yang kayak ini Oh, katanya, ini yang kayak ini kopi kopinya dia. boleh. Ya. cobain. Nah, rame ceritanya, bener iya mah. Jadi terkuak, ya, terkuak semua informasinya soal Sahara dan Ahmad Subastio. Nah, Kang, gimana menurut Kang Ahmad, betul atau tidak? Karena orang banyak yang bilang seperti ini. Si Kang Ahmad mah edan sih ya, nyieun laguna di studio. Jadi dia datang ke studio teh teu boga lagu. Sahara seperti itu. Memang begitu. Begitu.
Sahara tuh nggak pernah Betul berarti. nggak pernah latihan. Ah. Nggak pernah latihan. Kedua, kalau rekaman juga nggak ada lagu. Misalnya hampir dari album 1 sampai ke 3 tuh begitu. Datang ke Jakarta, lagu nggak ada ya udah. Pergi aja. Istirahat makan. Di istirahat makan tuh bikin notasi. Oh gini udah. Sampai sana berarti saya bikin guide bass kan. Kalau proses rekaman dulu tuh bikin guide dulu entah apapun. Kalau saya bikin guide-nya pakai bass. Saya bikin guide bass, guide notasi, pakai bahasa nyamuk nah seperti itu. Terus itu baru panggil Agus. Gus isi drum, gua ngisinya gimana? Terserah. Terserah lu aja ngisinya seperti apa. Pokoknya songnya intronya di sini, songnya ini, refrainnya ini, bridge-nya Ya ini. bagian itu lah ya. Gus main ngikutin notasi lagunya. Habis itu Dion, vokal tuh belakangan. Karena harus bikin syair. Bikin syair gimana? Berarti pas Dion ngisi itu masih nana-nana. Nana. Nggak ada syairnya. Dan itu prosesnya seperti itu. Dan saya tuh dari dulu kalau bass tuh guide tuh udah jadi. Jadi nggak take bass ulang. Nggak di take ya. Nggak di take. Makanya kalau setiap main lagu Sahara pasti beda mainnya. Nggak sama kaset. Ya. Karena saya tuh nggak pernah dihafal. Yang saya hafal cuman sageleungna ya, berarti cuma kalau ada verdil-verdilnya, tuti-tutinya, terus kalau progresi chordnya itu yang saya hafal. Tapi pada saat improvisasi saya pasti berbeda itu. Line bassnya pasti berbeda. Di setiap dimana Kang Ahmad memainkan lagu tersebut, Iya. sehari 3 kali pun ada kemungkinan itu berbeda bermainnya. Suka-suka saya aja. Tergantung mood ya. Iya. Seperti itu. Dan Sahara itu band satu-satunya band yang nggak, mungkin banyak juga sih. Cuman kalau ngeliat band lain kan latihan rutin. Saya nggak pernah latihan sama sekali. Latihan tuh kalau mau main band nggak pernah latihan rutin. Main hari apa nih? Hari Minggu, Jumat tuh latihan. Kunaon antara latihan bisa kompaknya? Bukan. Ya nggak tahu ya. Bilang latihan terus nggak perang-perang kayak tentara. Kan pokoknya kan. Latihan terus ke tentara, perang kagak ya? Iya. Seperti itu. Jadi tapi karena udah ditanamkannya dari dulu, Sahara itu menjadi sebuah rumah gitu ya. Jadi chemistry-nya kebangun dengan sendirinya. Band hood-nya itu telah gitu ya. Dan itu nggak jarang pas mau latihan lagu ini yang mana ya? Oh ya gini. Iksan, tar dulu saya ini gua lupa. Oh iya. Karena nggak pernah practice gitu kan, barengan gitu nggak pernah. Tapi kalau promotor mah sempet dong kemana-mana ya, kalau main-main gitu mah kan sempet kan? Dulu untuk main, mempromosikan. Iya. Kalau promosi kan karena dulu nggak ada sosial media dari pihak label dia ke radio gitu kan. Ya dari panggung ke panggung. Panggung ke panggung seperti itu. Cuman kita jarang juga ikut tuh. Kalau misalnya acara dasar atau apapun kita jarang ikut, jarang diambil. Ya acara yang pagi-pagi. Ya. Ya mungkin kalau dibilang kalau Sahara secara musikalitas, kekompakan bermusik, saya pribadi, oke. Gagalnya Sahara cuma satu, di manajerial. Karena tidak ada yang memanage untuk masalah promosi dan lain-lain, gitu kan. Ya. Dan sempat Sahara itu nggak punya manajer. Kalau saya dapat job, saya yang ngarahin semuanya, saya ngurus semuanya. Almarhum Dion dapat job, dia yang ngurus. Iksan yang dapat job, Iksan yang ngurus. Seperti itu. Tanggung jawab masing-masing lah siapa yang dapat job ya. Itu berarti tapi kan lama kan? Sahara itu nggak dapat apa? Kayak begitu sistem itu lama ya? Lama. Cuma nggak tahu. Ya Pak, lebih senang seperti ini aja. Jadi kalau dilihat Sahara itu pemainnya tuh hampir semuanya tuh seniman. Ada aturan gini, ada tawaran gede nih di luar kota gitu. Main nggak? Oh, males ya. Udah lah, nggak usah diambil. Tapi kadang-kadang kalau lagi pengen main, bayar 4 juta, 5 juta disikat. Kalau lagi kita lagi pengen main. Nah, tapi sekarang ini nih banyak nih, mungkin ada beberapa kawan kreasi. Jadi sekarang gini Kang, mereka mindsetnya begini. Mungkin itu juga salah satu kemarin saya sempat ngobrol sama musisi-musisi di Bandung semuanya. Mereka tuh berkeinginan gimana caranya
agar ada standarisasi budget untuk musisi, katanya untuk pemain band ya. Nah, tapi bukan terganggu apa ya? terhalang sama yang anak-anak yang ingin mencari jam terbang. Jadi nggak ngelihat bayaran ya. Sementara misalnya band yang ini, oke yuk kita bikin standarisasi 5 juta lah minimal nih. Satu kali perform 45 menit misalnya gitu. Nah, tapi ada orang-orang yang nggak apa-apa lah, kita 1 juta aja lah. Yang penting kita dapat pengalaman. Dapat jam terbang katanya gitu. Nah, itu kumaha eta Kang? Menyikapi yang seperti itu gimana tuh? Karena kan ada teman kita lah ya, yang memang dia mencari nafkah dari situ, yang pada akhirnya dia pun disamakan dengan band-band yang baru nih gitu. Sebenarnya kalau untuk penentuan, menurut saya nih, penentuan untuk standarisasi fee yang main di kafe atau apapun itu tidak bisa di-arrange oleh pelaku seni. Yang harus dihajarnya pengelola seni. Pebisnis lah ya. Iya. Contoh begini, dan itu melibatkan orang banyak, melibatkan instansi juga, ya kan? Misalnya saya mau buka kafe nih, oke, Kang Diki orang pemerintahan, saya minta izin, saya mau buka kafe. Ada satu poin yang harus Kang Diki masukkan di situ. Boleh lu buka kafe, ada live musiknya dengan standarisasi sekian lu harus bayar musisi. Kalau lu nggak bisa bayar sekian, gua nggak akan keluarin izinnya. Oke, baru. Regulasi ya. Regulasinya seperti itu. Iya. Tapi kalau dari komunitas bikin segini, nanti tetap aja ujung-ujungnya kan murah lagi. Karena musisi itu salah satu, kita ngobrol politik dikit nggak apa-apa. Iya. Salah satu yang lagi support sama pemerintah. Apa yang pemerintah support sama pemerintah untuk musisi? Nggak ada. Ya. Sementara hampir semua yang ada di dunia ini mereka mendengarkan musik. Betul. Termasuk musik Indonesia. Butuh orang-orang lah ya. Gitu kan, ya kan. Tapi kontribusinya mana nggak ada. Ya, mau show izinnya bersulit. Ya kan. Kalau dengan alasan keamanan, misalnya dari pihak kepolisian, tugas lu mengamankan dong. Iya. Bukan memubarkan. Ya kan. Kalau dibubarkan acaranya, nah kalau gua cuma baru bayar DP, lu mau bayar DP-nya nggak? Bayar sisanya nggak? Nggak mungkin mau. Ya kan? Sekarang olahragawan pulang juara dapat duit. Ya. Tapi musisi Bandung khususnya yang diundang ke luar negeri untuk ongkos aja anjir susah banget. Kita sendiri yang harus mengeluarkan. Iya. Padahal membawa nama Indonesia. Padahal pada saat mereka bermain di sana diakibatkan merah putih. Ya. Makanya saya bilang support dari pemerintah nggak ada. Karena saya pelaku seni loh. Pelaku seni juga kan. Betul. Apa yang dilakukan pemerintah untuk musisi? Tidak ada. Iya. Jadi kan musisi itu Langsung tidak ada. Musisi itu orang paling baik. Ya gitu ya. Aja. Ya. Coba orang lagi sedih datang ke kafe dihibur gembira. Ya. Dan musisi itu selalu mendoakan orang banyak uang. Karena kalau banyak uang mereka main ke kafe dan belanja dan menonton kita, dan itu salah satu bentuk bayaran untuk kita. Ya kan? Nah sekarang kalau misalnya dibilang musisi tidak ada kontribusi dan itu hanya minoritas, minoritas dari mana? Ya. Hasil yang senimannya iya minoritas. Karena betul. Tidak semua bisa menjadi seorang musisi. Ya kan? Itu mah gift dari Tuhan. Tapi yang dihasilkan oleh musisi berubahlah. Berarti keterlibatan si pekerja bisnis ini juga ada ya, selain pemerintahan itu tadi ya? Pekerja bisnis yang memanfaatkan kita. Iya. Ya. Iya, itu maksudnya. Jadi iyalah. Orang kita main di kafe jebret main 3 jam buat dibayar pengen murah, pengen ngeluarin pengen murah. Dibayar cuma sekian. Pulang ke rumah dilempar baskom tuh sama bininya. Pulang subuh. Iya, pulang subuh, masuk rumah sakit apa segala rupa, enggak ada. Ya. Jadi jangan, kadang orang menyembelihkan seorang musisi. Kalau saya pengamen yang di pinggir jalan pun saya respect sama mereka. Betul. Yang benar-benar ngamen tapi ya, Iya. saya respect sama mereka gitu kan. Mereka mencari uang kadang-kadang
lagi ngamen dibubarin Pol PP juga gitu kan. Nah sekarang apa ya, musisi tuh nggak pernah menyusahkan pemerintah atau apapun, nggak pernah ya, bikin rusuh nggak pernah. Pernah demo nggak? Perasaan belum pernah dengar Belum pernah dengar musisi demo itu ya? nggak ada. Nggak ada ya. Padahal secara ini dijadikan anak tiri loh itu. Heeh, heeh. Iya. Wah, pemain yang biasa. Ngapain gitu kan? Tapi Jadi- itu nggak ada ya orang yang mencoba untuk kata Kang Ahmad aja nih. Kita nih harus seperti apa? Karena begini Kang, 85% ya. 85% subscriber Ruang Kreasi TV itu adalah musisi. Ya. Jadi kebanyakannya karena ya ngobrolin masalah band gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan tuh? Kira-kiranya nih. Untuk Saya pernah ngobrol dan saya sangat respect banget tahu Kang Budi Dalton. ya. Dia salah satu pencetus mungkin untuk saya yang pengen di mana license lagi KTP yang jenis pekerjaan di situ musisi itu bisa setara dengan orang yang bekerja di bank, bisa PNS atau apapun. Dimana pada saat mereka apply sesuatu tuh sama perlakuannya. Case-nya begini, yang Diki di situ KTP seniman mau nyuci rumah, asa saya nggak garanti nggak. Enggak. Jadi seniman itu enggak Nah itu yang harus diperjuangkan. bankable. Ya, itu yang harus diperjuangkan. Kalau misalnya pemerintah aware sama musisi, perjuangkan itu aja. Karena musisi juga punya penghasilan, ya kan? Gimana untuk menaikkan taraf finansial musisi yang main di kafe segala rupa? Kerjasama dengan pemerintah daerah. Ya. Kalau perlu yang bikin kafe bayar yang di bawah standar, sikat aja tutup izinnya. Cengli lah, Iya. ya. Iya. Sekarang kasarnya kebetulan saya nggak pernah main di kafe, jadi nggak ada urusan buat saya. Mau pemerintah benci saya bodo amat. Pengusahanya untung 1 juta, musisinya 50.000, kan gila, Iya. Betul. ya kan? Betul. Jadi pengen yang kemarin saya sempat dengar juga menjembatani antara pekerja seni dengan pekerja bisnis memang rada-rada hese kan. Sementara dia, Kang Diki tolong cariin band dong yang harganya 500.000. Kalau saya nggak pernah mau nyariin, cari aja sendiri. Iya maksudnya nah, Kalau dia bilang eh, Novan gitu ya, ada yang murah nggak? Yang murah, lu cari aja sendiri sana. Kalau nggak lu main sendiri, bisa nggak? kalau enggak lu aja yang main, gue yang bayar. Iya. 400.000. Itu paling tepatnya seperti itu, dibalikin seperti itu ya. Nah, buat kawan kreasi, yuk buat pekerja seni, bukan pekerja seni sih. Kalau pekerja seninya sih memang kalian udah seperti itu. Pekerja bisnis lah. Ya. Ayo dong, ya. Karena ada di salah satu Jalan Braga tuh, maaf kalau saya bilang, ada satu kafe yang legend banget di situ. Dan di situ ada teman saya lebih senior dari saya bahkan, demi untuk menafkahi istri dan anaknya, dia rela bermain 3 jam. Tapi yang saya dengar katanya salembarga di pulangan, men. Ya makanya kan maksudnya, kalau saya nggak mau main di kafe, salah satunya itu. Kalau gua dari SMA belajar main bass, ngulik main bass dengan segala perjuangannya, tapi pada saat seumuran begini bermain di kafe hanya dibayar 100.000. Mendingan dari dulu nggak akan main bass ya, jadi PNS ya, ya kan? Nah seperti itu. Prihatin, saya sangat prihatin. Cuman kan untuk mendobrak itu mesti ada kekuatan. Kalau saya kan nggak ada, Ya. ya kan? Ya. Makanya saya mending sudahlah, saya balikin aja. Bermusik saya hobi dan ibadah. Saya cari makan tidak dari musik, ya. Karena masih dari yang lain, minimal saya tidak menggadaikan idealitas bermusik saya untuk hanya uang 100.000. Tapi kan misalnya bukan mengecilkan, tidak. Tapi dalam artian apa ya minimal appreciate lah terhadap musisi lah, ya ya kan? ya Nggak seperti itu juga kali.
Jangan-jangan gitu juga kali. Iya. Ya, cuman mungkin dia Kang, saya tidak mencari. Mungkin kalau saya sebagai penonton nih Kang, misalnya ngomong, si Kang Ahmad mah bisa ngomong kayak gitu karena si Kang Ahmad punya pekerjaan nih sekarang nih. Karena saya punya prinsip, bukan pekerjaan. Prinsip ya, Punya berarti ya. prinsip saya. Karena orang yang apa? Yang namanya nasib kan bisa berubah. Betul. Yang berubah siapa? Dari kita sendiri. Betul. Nah, seperti itu. Bukan dalam artian pilihan menjadi susah pilihan, menjadi senang pilihan, tidak. Ya, Berarti gimana ceritanya? dalam kasus seperti ini kita nggak bisa ngobrol ke si pekerja seninya ya, nggak bisa ya, Nggak karena bisa, itu pilihan. pekerja seninya mah itu mah memang saya pengen bermain gitu kan. Cuman ada yang beberapa yang sampai ke sini akhirnya dia berpikir gua fun. Iya. Beda dengan dan lu mau bayar gua mau enggak, yang penting gua fun aja. Oke. It's okay. Cuman kalau apa kita tetap seperti itu, kita nggak defend gitu kan, kita akan selalu diperlakukan seperti itu. Betul. Nah, buat kawan-kawan kreasi nih yang merasa main band ngefun itu jadi pada akhirnya maksudnya gini, saya ingin mengajak kita sebagai sesama musisi lah anggap ya, untuk saling menghormati misalnya gitu ya. Di antaranya ya ternyata kalian juga harus tahu ada angkatan-angkatan dulu bisa dibilang senior, bisa dibilang legend lah. Karena mungkin band kalian nggak apa-apa lah, gue main 3 sesi dibayar 500 lah atau enggak 300 per kepala misalnya, 100.000 per kepala. Nah, kalian juga harus bisa melihat loh, ada juga yang berjuang demi menafkahi anak istrinya itu, karena kalian apa mengasih harga seperti itu, jadi akhirnya beliau pun ikut untuk bisa mendapatkan tempat gitu. Iya, betul. Nah, berarti memang betul tadi harus ke pemerintahan. Oke, sama gue dikasih izin, lu ada live music, tapi lu sanggup nggak ngasih minimalnya 2 juta misalnya kan? Iya. Dalam satu malam itu lu berani ngasih 2 juta nggak buat si bandnya? Iya. Kalau berani, oke, gua ACC. izinnya, kalau enggak jangan Kalau dikeluarin nggak, izinnya. nggak. Nah, sekarang tahu dari mana Kang? Saya sebagai kepemerintahan nih, bahwa betul dia memberikan 2 juta per malamnya ke Karena si dari band. report, bikin tim khusus untuk report. Ya, Dalam seminggu dia berapa kali band? ya. Harusnya- Bayarnya berapa? Tinggal Ah, sekarang kan mudah. Om Diki main di Cafe A. oh. Saya orang pemerintah, tinggal nanya, lu dibayar berapa? Sekian, oke. Standar itu. Oh, ada inilah apa? Dan survei lah ya. Dan Survei yang dan itu dicantumkan gitu kan. Ya. Dicantumkan dalam agreement antara pihak bisnis dengan pemerintahan. Salah satunya poinnya yaitu standarisasi musisi. Terus si musisinya juga jangan harus berani kalau misalkan di Betul. bawah standar dia harus laporan. Nah, paling gitu ya. Makanya sekarang kan saya kan bermusik jadi udah umur segini ya buat seneng-seneng aja. Buat seneng-seneng sama ibadah gitu kan. Karena buat saya bermusik itu ibadah loh. Betul. Menghibur orang, Iya, segala rupa iya, gitu iya. kan. Ada pesantren, tolong bikinin musiknya. Saya harus bayar berapa, nggak usah. Sok saya bikinin musik, saya bikinin. Gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi malas, mau dibayar berapa saya nggak mau. Lagi malas aja. Harus buat. Ya. Nah, konkresi ini kalau ngomongin masalah perpolitikan seperti ini pasti nggak akan ada beres-beresnya. Tapi ada juga Kang Ahmad ini adalah idolanya banyak orang, Kang. Jadi diantaranya ada yang pengen tahu ceritanya soal Kang Ahmad pribadi misalnya. Nah, kemarin ada yang nitip pertanyaan ke saya, Kang, si Kang Ahmad suruh ceritain soal sakitnya dong katanya. Oh ya, saya sempat Itu sempat sakit edan parah banget gitu. kena kanker kolon Itu di tahun berapa itu? 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang. Oh, berarti baru. Ya, kena kanker kolon. Kalau saya sendiri sih udah hopeless lah. Maksudnya apa yang cancer kolon tuh apa? Benjolan di usus besar kalau kolon tuh 2. Jadi ada salah satu dokter yang ngebantu saya. Sebenarnya kan semua juga dari Tuhan. Betul. Kita bisa sembuh tuh, cuman ada perantara Ya, kan, perantaranya dokter tersebut. Saya nggak berani bilang namanya. 4 bulan, 6 bulan saya sembuh itu tanpa operasi. Semua dokter itu. Itu awalnya dari apa katanya kan?
pola makan bisa, dari pola makan, terus dari pola hidup juga kan. Ya dulu lah, maksudnya kan kita bikin musik begadang-begadang Ya, segala rupa ya. gitu kan. Makan apapun, minum apapun ya, Makan apapun, minum apapun, ngerokok apapun ngerokok gitu ya. Yang pada apapun. akhirnya kenanya dampaknya di 2018 Iya. berarti ya. 2019. Pas lagi Covid berarti. Iya, pas lagi Covid. Sebelum 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 2020 ya Covid. sebelum Eh, Covid saya. Sebelum Covid, makanya saya sebenarnya kalau kena cancer tuh yang kaget tuh pas dengar vonisnya saja. Dengar vonis cancer, darah tuh kayak hilang 3/4 loh. Bisa setelah saya pikir-pikir, manusia tuh yang pasti cuma satu, ujung-ujungnya meninggal. Orang tidur bisa meninggal, ya. Orang tidur bisa meninggal, orang lagi jalan kaki bisa meninggal. Ini cancer yang ditakutkan apanya sih? Meninggal juga, ya kan? Apa bedanya? Sama aja. Ya cuma minta sama Tuhan kalau misalnya saya harus lewat, saya nggak mau sakit, nggak mau ada kerasa apa-apa, atau udah di dunia mana gitu. Oke, nggak jadi masalah. Cuman banyak hikmah yang saya dapat pada saat sakit itu, saya jadi lebih pasrah, lebih tidak memikirkan, karena salah satu proses penyembuhan yang saya tahu dari dokter saya, salah satu proses penyembuhan tuh ya jangan stres. Semakin kita kepikiran, semakin kita stres, semakin jadi tuh. Oke. Berarti balik lagi kata Beben kemarin ya, dari penyakit itu datang bisa dari kita berpikir gitu. Jadi jangan terlalu banyak mikir lah, lakukan saja ngalir gitu. Terus untuk musisi sekarang udah gampang. Saatnya kalian berkarya, karena sekarang medianya sudah banyak. Betul. Ya kan? Betul. Kita bisa media promosi banyak, terus untuk finansialnya juga banyak, kita bisa masuk salah satu agregator atau apapun. Publishernya banyak juga lah. Banyak gitu kan. Nah itu kadang-kadang suka ketukar juga. Kalau publisher tuh sebenarnya bang lagu dia. Diki publisher saya nih. Nah, saya nggak bisa direct jual ke siapapun, nggak bisa. Yang perlu lagu saya harus ke Diki. Berarti dia pun harus ke saya. Semua yang ngurus masalah finansialnya ya Diki lah. Termasuk koleksi segala rupa. Ke Kang Diki juga. Nah sekarang kan sudah banyak juga lembaga kolektif kan. Ya. LMK tuh sudah banyak. Jadi kita ada 5 Presindo untuk performing right gitu kan. Terus untuk mechanical right-nya banyak juga. Ya, jadi silakan tuh memilih mau yang mana Silakan gitu memilih, ya. Karena mereka pekerjaannya memang begitu ya. Jadi jelas itu berkarya, laku enggaknya tuh dari situ. Ya. Tapi semakin kadang-kadang kita nggak punya lagu, nggak bisa bikin lagu karena nggak dicoba. Tapi pada saat dia bikin lagu tiba-tiba boom ya, karena lagu itu gaib ya. Betul. Arranger bagus, musisi yang terlibat bagus, penyanyinya bagus juga, lagunya bagus, kok bisa ngelaku? Sering kejadian loh zaman saya dulu. Gila, kok ini bisa, lagu ini kok bisa ngelaku gitu. Ya, karena ya kalau di musik tuh ada faktor X. Kenapa dibilang faktor X? Karena musisi itu membuat karya pakai hati dia. Makanya orang kalau misalnya ada yang lagi sedih, kita bawain lagu yang sedih, pakai hati, ikut nangis dia. Berarti itu kena ya kalau gitu ya. Jadi pekerja seni itu orang yang bekerja paling capek sebenarnya. Hatinya dipakai, fisiknya dipakai, Otaknya dipakai. Itu. Betul. Tapi kan selalu disepelekan ya. Selalu dispesialkan, betul. Jadi kadang-kadang kebanyakan musisi nggak terlalu peduli sama yang begitu-begituan situasi politik. Karena kita juga nggak pernah. Coba perhatikan musisi, pasti aware dia sama negara gitu kan. Karena nggak ada perhatiin, biarin aja lah. Mau kayak apa bodo amat. Terus untuk koar-koar di medsos juga kayaknya nggak guna juga ya Kang ya. Susah. Mau gimana ya? Ya karena udah dibentuknya seperti itu kali. Ya nggak didengar juga gitu. Paling yang ada juga kalau misalnya terlalu tajam juga yang ada ditangkap. Cari yang punya akun ditangkap. Iya. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Paling kalau nggak dibalikin.
musisi kan minoritas seperti tadi saya bilang. Gila gue bilang. Sembarangan aja ngomongnya. Iya. Padahal di daerah saya itu. Sementara yang dihasilkan oleh musisi karyanya itu global loh. Tapi boleh lah kalau bisa dibilang, kalau dalam kenyataannya memang betul sebanyak jiwa yang ada di Indonesia ini minoritas adalah musisi. Tapi apa yang dikerjakan sama si yang minoritas ini juga kan Global itu hasilnya. global Ya, hasilnya. makanya orang-orang dengerin lagi seneng dengerin, lagi susah dengerin. Mereka pernah ngedengerin nggak apa jeritan yang buatnya? Nggak pernah.